Halo guys, selamat datang di channel Films with Dance. Pada hari ini, kita akan membahas satu alur cerita film tentang seorang pendekar yang menyamar dan menyelamatkan satu negara. Terima kasih banyak loh ya guys yang udah menonton film aku. Klik like, subscribe, dan ikon lonceng untuk mendapatkan notifikasi videoku berikutnya. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai. Cerita dimulai di sebuah desa dengan suatu gadis kecil bernama Mulan. Ia berasal dari keluarga Hua, jadi namanya adalah Hua Mulan. Ia adalah anak yang sangat berbakat, memiliki energi Qi yang sangat besar, sehingga ia sangat aktif, sudah seperti anak laki-laki. Tapi ia terlihat seperti anak yang nakal karena ia tidak bisa diam dan terlalu aktif sebagai anak gadis. Sangat berbeda dengan adiknya, Hua Xiu, yang pendiam dan lebih tenang. Suatu malam, orang tua Mulan berargumen. Ibunya mengatakan bahwa sebagai anak perempuan, Mulan seharusnya membawa kehormatan keluarganya melalui pernikahan dan menjadi gadis yang baik. Tapi karena ia terlalu aktif dan nakal, orang tuanya khawatir bahwa ia tidak akan disukai siapapun. Ayah Mulan menjelaskan bahwa mereka harus terus membawakan kehormatan dan nama baik bagi keluarga mereka, agar para leluhur tidak kecewa. Jadi, ia harus menjaga sikapnya, tidak terlalu aktif, dan menjadi layaknya gadis, tenang dan elok. Suatu hari di jalur sutra, di daerah barat laut Cina, pasukan-pasukan Rouran menyerang sebuah garisun kekaisaran Cina di sana. Para Rouran dipimpin oleh seseorang yang bernama Bori Khan. Dalam pasukan itu, terdapat seorang penyihir wanita. Ia dapat merubah wujudnya menjadi binatang maupun manusia. Garisun itu pun jatuh dari serangan para Rouran dan diambil alih oleh mereka. Seorang prajurit berhasil melarikan diri dari penyerangan itu dan ia segera pergi ke pusat pemerintahan untuk melaporkan apa yang terjadi. Sesampainya ia di sana, ia memberitahu kaisar bahwa garisun itu diserang oleh para Rouran. Ternyata para Rouran sudah menyerang dan menjatuhkan 6 garisun milik kekaisaran Cina. Apabila dibiarkan lebih lanjut, mereka akan mulai penyerangan ke pusat pemerintahan dan menjatuhkan kekaisaran. Mendengar ini, sang kaisar membuat dekrit. Semua keluarga di seluruh daerah harus memberikan satu anggota laki-lakinya untuk dijadikan prajurit siap perang. Ternyata prajurit tersebut adalah sang penyihir yang merubah wujudnya menjadi prajurit dalam garisun yang sebelumnya diserang. Kekaisaran Cina rencananya telah terbongkar kepada para Rouran. Sang penyihir bekerja sama dengan Bori karena ia telah diasingkan dan menginginkan dendam karena pengasingannya. Beberapa waktu telah berlalu dan Mulan telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Sesampainya ia di rumah, ia sudah diatur pertemuan dengan ibu pencari jodoh. Orang tuanya mengatakan bahwa ini adalah saat di mana Mulan membawa kehormatan bagi keluarganya. Dengan terpaksa, ia pun berkata, "Iya." Maka ia bersiap-siap, berdandan, dan mengenakan pakaian yang cantik untuk bertemu dengan ibu pencari jodoh. Sesampainya ia di rumah ibu pencari jodoh, ia diajari cara-cara dan etiket menjadi seorang wanita dan etiket menjadi istri yang baik. Bukannya malah memerhatikan sang ibu, Mulan tidak fokus gara-gara ada serangga di dekat teko. Melihat serangga itu, adik Mulan menjadi jijik dan berteriak. Sehingga serangga itu meloncat ke arah ibu pencari jodoh dan membuat keonaran. Mulan pun langsung dicap tidak pantas menjadi istri yang baik dan membawa malu kepada keluarga Hua karena sikap Mulan yang tidak memiliki etika seperti layaknya gadis yang baik. Tiba-tiba datang sekelompok prajurit pemerintahan membawa berita Citizens, we are under attack. bahwa kekaisaran Cina sedang diserang
Dan sang kaisar meminta setiap keluarga untuk memberikan salah satu anggota keluarga laki-lakinya agar dilatih menjadi seorang prajurit siap tempur. Di saat keluarga Hua dipanggil, Bapak Mulan pun menghampiri prajurit dengan berani. Walaupun kakinya sudah mengalami cedera dari peperangan sebelumnya. Sang prajurit bertanya, apakah di keluarganya tidak ada anak laki-laki? Bapaknya menjawab bahwa ia diberkati 2 orang putri. Jadi, dia yang akan maju ke medan perang dan membawa kehormatan dan nama baik keluarganya. Pada saat ia ingin mengambil gulungan perintah tersebut, ia pun terjatuh. Tapi ia segera bangkit. Kasian banget ya guys. Udah tua, masih wajib militer. Padahal udah cedera loh. Malamnya, Bapak Mulan mempersiapkan pedang dan jubah perangnya. Terlihat ia sudah rentan. Pada saat memegang pedang, tangannya bergetar dan ia sudah susah berfokus. Melihat ayahnya yang sudah tidak layak untuk menjadi prajurit, Mulan pun memberanikan diri untuk mengambil posisinya. Ia mengenakan jubah perang ayahnya, mengambil pedangnya, dan gulungan perintah itu di malam hari pada saat semua keluarganya masih sedang tertidur. Paginya, Bapak Mulan kaget melihat pedang dan jubahnya telah hilang. Di sana, ia melihat pin rambut Mulan dan sadar bahwa Mulan pergi untuk mengambil tempatnya sebagai prajurit wajib militer. Lalu, ia berdoa kepada para leluhur dan kepada burung phoenix, simbol dari kemasyhuran leluhurnya, untuk memberikan berkat perlindungan kepada Mulan. Sesampainya Mulan di barak para prajurit, ia bertemu dengan seseorang bernama Hong Hui. Ia juga akan mendaftar sebagai prajurit. Karena tidak terbiasa dekat dengan laki-laki, Mulan segera mengeluarkan pedangnya dan menyuruh Hong Hui untuk menjauh. Hong Hui pun melakukan hal yang sama dan menyuruh Mulan untuk menjatuhkan pedangnya. Melihat hal ini, Komandan Tung melerai dan mengambil pedang mereka berdua dengan gerakan seni bela diri yang luar biasa. Ia mengatakan bahwa sesama prajurit tidak boleh berkelahi. Komandan Tung menanyakan Mulan siapa namanya. Mulan memberikan ia nama yang palsu. Ia mengatakan bahwa namanya adalah Hua Jun. Malamnya, Mulan berkumpul bersama prajurit lainnya di sebuah tenda besar. Syok karena tidak terbiasa hidup dikelilingi banyak laki-laki, ia memilih untuk mengambil tugas jaga malam agar ia tidak dicurigai sebagai perempuan. Malam itu, ia merasa kesepian dan homesick karena ini adalah sebuah pengalaman yang sangat baru baginya. Paginya, para prajurit diberikan peringatan oleh atasannya. Bagi siapapun yang melakukan pencurian, melarikan diri dari barak, dan membawa wanita akan diberikan hukuman mati. Sedangkan bagi siapapun yang melakukan kebohongan akan dikeluarkan dan diberi stigma sebagai aib negara dan nama keluarganya. Setelah itu, pelatihan para prajurit pun dimulai. Komandan Tung menunjukkan keahlian pedangnya untuk dijadikan contoh pelatihan para prajurit. Para prajurit pun pada awalnya kesusahan mengikuti regimen-regimen karena itu sangat berat. Mereka dilatih untuk menggunakan senjata seperti pedang dan panah. Setelah itu, fisik mereka dilatih dengan cara mendaki sebuah bukit dengan membawa 2 ember besar yang penuh dengan air. Selagi mereka mendaki, mereka harus mengangkat kedua ember itu setinggi bahu mereka. Tidak ada satu prajurit pun yang berhasil sampai ke puncak dengan pelatihan regimen itu. Hari demi hari, masing-masing prajurit tetap berlatih. Dan perlahan, mereka mulai menguasai regimen-regimen yang diberikan. Tapi, belum ada satu prajurit pun yang berhasil menaklukkan regimen mendaki gunung dengan membawa 2 ember air. Pelan-pelan, Mulan pun membangun persahabatan bersama dengan prajurit-prajurit lainnya. Ada yang bernama Ling, Yao, Po, dan yang terakhir
kriket. Suatu hari, para prajurit berlatih menggunakan tombak. Karena Mulan dan Hong Hui adalah orang yang sangat kompetitif, mereka tidak hanya berlatih, melainkan benar-benar adu keahlian. Seluruh prajurit pun mengelilingi mereka, membuat sebuah lingkaran karena seru memerhatikan adu skill mereka. Komandan Tung pun melihat mereka berdua, melihat keahlian Mulan. Ternyata Mulan sangat berbakat dalam seni bela diri dan menggunakan senjata. Komandan Tung dan seluruh prajurit yang melihat pun terkagum dengan keahliannya. Suatu hari, Mulan diminta untuk menemui Komandan Tung. Setelah bertemu, sang komandan bertanya, kenapa ia menyembunyikan Qi yang ia miliki? Padahal itu adalah sebuah bakat yang luar biasa. Komandan Tung menjelaskan bahwa siapapun yang bisa mengendalikan Qi dalam dirinya akan menjadi orang yang hebat. Setelah itu, setiap malam Mulan berlatih untuk mengendalikan Qi di dalam dirinya. Suatu hari, dalam regimen mendaki gunung itu, Mulan beserta seluruh prajurit lain mulai mendaki. Di pertengahan bukit, saat semua prajurit sudah lelah, Mulan masih mendaki karena ia telah berhasil mengendalikan Qi-nya. Dan akhirnya ia sampai ke atas bukit. Setelah itu, pasukan Rouran menyerang sebuah garisun dan mereka sudah semakin dekat dengan barak para prajurit. Maka semua prajurit pun dipersiapkan untuk berperang dan mempertahankan garisun. Walaupun sebenarnya mereka belum berlatih lama. Akhirnya mereka melakukan perjalanan ke garisun dekat kaki bukit yang akan diserang. Dalam perjalanan, kehancuran dan kengerian dari peperangan terlihat sampai ujung mata. Akhirnya seluruh pasukan sampai di garisun itu. Malamnya, mereka mendapat berita bahwa pasukan Rouran sudah dekat. Komandan Tung pun menyuruh para prajurit untuk bersiap-siap. Karena saat subuh nanti, mereka akan menyambut dan berperang melawan para Rouran. Teman-teman Mulan pun terlihat gelisah dan takut. Mulan mengatakan bahwa takut adalah hal yang wajar dan manusiawi. Paginya, pasukan Rouran sudah disambut oleh prajurit Kekaisaran Cina yang sudah bersiap-siap. Tanpa menunggu lama, Bori Khan pun langsung melancarkan serangan pasukan berkuda. Komandan Tung mempersiapkan para pemanah untuk bersiap-siap. Di saat pasukan berkuda Rouran sudah dalam jarak, mereka melepaskan panah mereka. Sebagian dari pasukan Rouran melarikan diri. Komandan Tung menyuruh Mulan dan sebagian prajurit lainnya untuk mengejar mereka yang melarikan diri itu. Dalam pengejaran, pasukan Rouran ternyata sangat ahli dalam berpanah di atas kuda. Bahkan bisa memanuver menghadap ke belakang di saat kuda melaju ke depan. Mulan dan prajurit lainnya tidak bisa melawan pasukan Rouran itu. Sebagian dari mereka dipanah habis. Sisanya mundur untuk kembali ke pasukan utama. Mulan sendirian pergi mengejar pasukan Rouran itu masuk ke kawah pegunungan. Di sana, ia ternyata bertemu dengan sang penyihir. Sang penyihir meminta Mulan untuk memberitahu siapa identitas sebenarnya. Tidak ingin memberitahunya, Mulan terus-terusan menyerang sang penyihir. Tapi Mulan bukanlah lawan yang sepadan. Sang penyihir pun melancarkan serangan pamungkas dan membuat Mulan terpental, menabrak bebatuan besar. Mulan pun tak sadarkan diri. Di saat itu, Hua Jun mati, tapi Mulan tetap hidup. Tidak ingin lagi menutupi identitas yang sebenarnya, ia melepaskan jubah perang dan pengikat rambutnya, membiarkan rambut panjangnya terpampang. Ia terlihat seperti seorang wanita, apa adanya. Mulan memiliki bakat seni bela diri yang luar biasa, menghabisi pasukan-pasukan Rouran yang ada di medan perang. Melihat keahliannya yang luar biasa, tapi melihat ia adalah seorang wanita, pasukan Rouran itu langsung berlari ketakutan.
berpikir bahwa ia adalah seorang penyihir karena sangat jarang sekali ada prajurit wanita yang sangat hebat pada masa itu. Melihat pasukan Roran yang melarikan diri, sang penyihir pun menggunakan kekuatannya untuk menyerang pasukan utama Kekaisaran Cina. Para pasukan pun masuk ke dalam posisi bertahan. Para pasukan Roran ternyata telah menyiapkan sebuah ketapel raksasa yang dapat melontarkan batu besar. Pasukan Kekaisaran Cina yang dalam posisi bertahan menjadi target mudah. Satu persatu batalion terkena lontaran batu dan dihabisi. Mulan melihat bahwa ia bisa menggunakan salju es yang berada di atas bukit untuk dilongsorkan. Ia segera membuat pengalihan, membawa beberapa helm prajurit dan menaruhnya di atas bebatuan, membuat seakan-akan ada prajurit dari arah atas bukit. Tanpa pikir panjang, para pasukan Roran mengalihkan ketapel mereka ke arah atas bukit dan melontarkan sebuah batu besar yang menghantam atas bukit. Dengan seketika, seluruh salju es itu retak dan terjadi longsor salju yang luar biasa. Mulan dengan cepat menaiki kudanya untuk berlari. Longsor salju es pun melenyapkan seluruh pasukan Roran dan persenjataan perang mereka. Setelah itu, Mulan bertemu kembali dengan Komandan Tung dan seluruh prajurit. Mereka kaget melihat bahwa Mulan ternyata adalah seorang wanita. Komandan Tung yang melihat ketidakjujuran Mulan mengeluarkan Mulan dari batalion dan mengasingkannya dengan tidak hormat. Mulan pun berjalan sendirian kembali ke desanya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan sang penyihir. Sang penyihir mengatakan bahwa Mulan dan dirinya adalah sama. Sama-sama dipandang aneh dan dipandang rendah karena seorang perempuan memiliki bakat besar dalam dirinya sangatlah tidak lazim pada masa itu. Sang penyihir mengajak Mulan untuk pergi bersama dengannya menjatuhkan kekaisaran. Tapi Mulan enggan dan langsung bergegas pergi menuju Garison Komandan Tung. Di sana, ia memberitahu para prajurit bahwa para Rorans akan menyusupi kota dan menyerang dari dalam. Komandan Tung ragu akan omongan Mulan karena sebelumnya ia sudah berbohong. I believe Hua Mulan. I believe Hua Mulan. I believe Hua Mulan. I believe Hua Mulan. I believe Hua I Mulan. believe Hua Mulan. Tetapi prajurit-prajurit lainnya berkata bahwa mereka percaya Mulan karena ia menyelamatkan mereka dalam peperangan tadi. Melihat keberanian Mulan dan kepercayaan para prajurit terhadapnya, Komandan Tung pun jadi percaya dan menyuruh seluruh prajurit untuk bersiap kembali ke pusat kota. Sang penyihir dan para Rorans sudah sampai menyusupi kota. Sang penyihir mengambil wujud Perdana Menteri. Lalu ia bertemu dengan sang kaisar dan memberitahu bahwa Bori Khan mengajaknya berduel di istana baru yang sedang dibangun di luar kota. Kaisar yang marah pun menerima duel itu dan bersiap untuk bertemu Bori Khan di luar kota bersama dengan ajudannya. Sang penyihir yang dalam wujud Perdana Menteri menyuruh kepala penjaga untuk mengumpulkan seluruh penjaga di alun-alun kota, membiarkan menara penjaga dan dinding kota kosong tak terjaga. Melihat sinyal yang diberikan, Bori Khan langsung melancarkan serangannya. Mulan dan prajurit lainnya telah sampai di kota. Mereka kebingungan. Kenapa gerbang utama terbuka lebar dan tidak ada penjagaan sama sekali? Di alun-alun kota, setelah mereka sampai, ternyata mereka langsung disergap oleh penyerangan pasukan Roran. Di luar kota, di dalam istana yang sedang dibangun itu, sang kaisar bertemu dengan Bori Khan dan akan berduel. Ternyata sang kaisar masuk ke dalam jebakan Bori. Ia diperangkap oleh pasukannya dan diikat di bagian atas istana. Kembali di kota, Mulan, Hong Hui, dan teman-temannya melawan sekelompok pasukan Roran. Hong Hui pun menyuruh Mulan untuk maju dan biarkan ia menangani mereka. Setelah itu, Mulan bertemu dengan sang penyihir. Sang penyihir kaget. Bagaimana bisa?
para prajurit itu percaya dengan Mulan karena stigma wanita yang hebat pada saat itu adalah seorang penyihir yang jahat. Mulan pun menyuruh sang penyihir untuk bertobat karena masih belum terlambat. Sang penyihir pun berubah menjadi seekor burung elang dan pergi menuju arah di mana kaisar berada. Sang kaisar sedang terikat dan akan dibunuh oleh Bori. Tiba-tiba ia melihat sang penyihir datang dan melihat Mulan juga datang bersamanya. Marah karena sang penyihir mengkhianatinya, Bori menembakkan panah ke arah Mulan. Mulan yang tidak sadar akan tembakan panah itu, sang penyihir langsung bergegas mengambil wujud elang dan menahan serangan panah itu dengan badannya sendiri. Sang penyihir itu pun tumbang. Mulan bertemu dengan Bori dan terjadi pertarungan sengit. Bori dengan kekuatan yang besar menghempaskan pedang Mulan ke cairan api dan melelehkan pedangnya. Sang kaisar menyuruh Mulan untuk berdiri dan melawan. Bak burung Phoenix yang kembali hidup dari arangnya. Dengan segala kekuatannya, Mulan bangkit dan kembali melawan Bori. Seakan seperti seluruh kekuatan leluhur bersama dengannya. Akhirnya, Mulan pun berhasil mengalahkan Bori dan ia terjatuh. Ternyata masih belum mati, Bori mengambil panah di sampingnya dan menembakkan panah ke sang kaisar. Tapi sang kaisar yang masih hebat berhasil menangkap anak panah itu. Dan panah itu pun ditendang kembali oleh Mulan dan ditembakkan ke Bori. Tetapi Bori tidak berhasil menangkapnya dan ia terpanah. Dan akhirnya hidupnya berakhir. Mulan pun diberikan penghargaan oleh sang kaisar secara pribadi untuk menjadi salah satu penjaga pribadi sang kaisar bersama dengan para pejuang hebat lainnya. Tapi Mulan menolak. Ia berkata bahwa ia meninggalkan keluarganya dan membuat keputusan-keputusan yang bisa membawa malu kepada keluarga. Maka semenjak saat itu ia berjanji untuk selalu menjadi setia, berani, dan benar. Dan untuk melakukan hal itu, ia harus memperbaiki hubungan dengan keluarganya. Ia bertemu dengan Hong Hui untuk terakhir kalinya dan mengucapkan selamat tinggal. Mulan kembali ke desanya. Adiknya, Hua Xiu, langsung menyambutnya dengan gembira. Ibunya dengan bahagia pun langsung memeluknya. Bertemu dengan ayahnya, ia meminta maaf karena ia telah mencuri kudanya, pedangnya, dan jubahnya. Ia juga meminta maaf karena ia sudah kehilangan pedangnya yang sangat berharga. Tapi ayahnya mengatakan kalau Mulanlah hartanya yang paling berharga. Tiba-tiba Komandan Tung datang secara pribadi untuk memberikan Mulan sebuah hadiah dari sang kaisar. Sebuah pedang yang memiliki sarung giok dan telah terukir 3 kebajikan, yaitu setia, berani, dan benar. Tapi ada satu lagi kebajikan yang terakhir, yaitu bakti kepada keluarga. Mulan pun masih diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu pejuang hebat dan menjadi salah satu penjaga pribadi sang kaisar. Berakhirlah cerita Mulan. Cerita ini sangat luar biasa ya guys. Mengangkat emansipasi wanita, kesetaraan gender, dan yang paling penting, kesetiaan, keberanian, dan kebenaran. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik icon lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-videoku yang lain. Sampai jumpa untuk video berikutnya ya guys.